Halo teman-teman, kembali bersama saya Melika Sugiarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa KKN Back to Village 3 di Desa Trisono. Kali ini saya akan menyampaikan seluruh kegiatan saya selama 1 bulan KKN. Enjoy! Desa Trisono memiliki luas wilayah sebesar 528,62 hektar dan berdasarkan penggunaan lahannya, wilayah tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu lahan pertanian dan non-pertanian. Lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian sebesar 382,50 hektar dan non-pertanian sebesar 146,12 hektar. Desa Trisono terbagi dari 6 dusun yang terdiri atas Dusun Banjarjo 1, Dusun Banjarjo 2, Dusun Karangganyam, Dusun Sendang, Dusun Tampo 1, dan Dusun Tampo 2. Total penduduk dari Desa Trisono adalah sebanyak 5.330 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.729 dan perempuan sebanyak 2.601. Batas-batas wilayah Desa Trisono yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kali Asin dan Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukosari, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembah. Pada kali ini aku akan menjelaskan kegiatanku selama KKN Back to Village di Desa Trisono ini pada minggu pertama. Dimulai dengan hari pertama, tanggal 11 Agustus 2021, penyerahan surat tugas kepada Sekretaris Desa Trisono, yaitu Ibu Dina. Dilanjut dengan hari kedua, yaitu upacara penerjunan mahasiswa KKN 2021 secara online melalui media YouTube dan Zoom. Di hari ketiga, dilanjutkan dengan wawancara dan identifikasi permasalahan dengan sasaran pelaku usaha UMKM, yaitu Ibu Winarsi. Pada hari keempat, dilakukan pembuatan rancangan program kerja KKN yang akan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan KKN. Dilanjutkan dengan hari kelima, yaitu pembuatan poster dan bisnis model kanvas KKN. Kemudian di hari ke-6 dilanjutkan dengan diskusi kembali kegiatan kerja KKN dengan pelaku usaha UMKM, yaitu Ibu Winarsi. Di hari terakhir minggu ini, yaitu di hari ke-7, dilakukan proses editing video untuk penguploadan ke minggu kedua ini dilakukan proses pembuatan opak lempeng beras selama seminggu penuh, karena proses pembuatan opak lempeng beras ini sendiri memakan waktu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai opak lempeng beras. Apa sih opak lempeng beras itu? Nah, opak lempeng beras ini terbuat dari nasi yang biasanya pembuatannya itu menggunakan obat puli yang fungsinya untuk mengenyalkan adonan kerupuk. Dimulai dengan hari pertama, di sini saya ikut mendampingi pembelian perlengkapan bahan baku untuk pembuatan opak lempeng beras. Nah, untuk bahan baku yang digunakan itu ada beras, kemudian ada bumbu. Nah, bumbu di sini ada garam, bawang, tumbar, dan obat puli. Nah, selanjutnya di sini dilakukan pembuatan adonan opak lempeng beras yang dimulai dari mencuci, kemudian memberi bumbu, memasak hingga proses pendinginan. Nah, di sini dilakukan proses pencampuran bumbu dengan beras untuk nantinya dilakukan proses memasak. Nah, setelah mencampurkan bumbu ke dalam beras, kemudian beras dimasak di atas tungku selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini dilakukan penyiraman air. Kemudian setelah itu dilakukan proses pengadukan apabila beras sudah dimasak selama 15 menit tadi. Setelah jadi, beras diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam pecetakan yang nantinya akan dilakukan proses pemotongan opak itu sendiri. Nah, di sini beras ditekan-tekan untuk memastikan dia sesuai dengan bentuk wadah cetakannya. Nah, setelah itu opak lempeng beras diangkat untuk dikeluarkan dari wadahnya, kemudian dilakukan proses pemotongan. Nah, pemotongan ini sendiri sesuai dengan bentuknya. Nah, di sini dipotong berbentuk persegi panjang. Untuk meletakkan antara potongan satu dan potongan yang lainnya itu dilapisi dengan minyak goreng agar tidak lengket.
Nah, untuk selanjutnya setelah proses pemotongan di sini ditata di tempat untuk penjemuran. Setelah itu langsung dijemur di bawah sinar matahari. Nah, setelah keesokan harinya opak lembeng beras sudah kering dan siap untuk proses penggorengan. Nah, di sini proses penggorengan dilakukan di atas tungku dari kayu bakar. Kemudian digoreng dua-dua agar tidak mudah gosong dan cepat matang. Kemudian setelah melakukan proses penggorengan, setelah opak lembeng beras ini dingin, langsung dilakukan proses pengemasan. Nah, pengemasan ini satu ikat berisi 5 plastik. Dan di dalam plastik ini terdiri dari 5 biji opak. Setelah itu langsung didistribusikan ke toko-toko langganan, baik toko kelontong maupun minimarket. KKN di minggu ketiga ini dimulai dengan pengenalan kepada sasaran, yaitu anak dari Ibu Winarsi, mengenai apa itu rebranding, kemudian disertifikasi dan digital marketing untuk digunakan sebagai media dalam memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Nah, di sini setelah saya mendiskusikan dengan beliau mengenai logo yang akan digunakan, saya langsung mencetaknya, kemudian dilakukan proses pemotongan stiker yang akan digunakan untuk ditempelkan di standing pouch. Kemudian di sini dilakukan proses penempelan stiker ke dalam kemasan baru, kemasan standing pouch, dibantu dengan kedua rekan saya. Setelah semua stiker ditempelkan pada standing pouch, kemudian dilakukan proses pengemasan atau packaging. Nah, dalam packaging ini, opak yang dimasukkan ke dalam standing pouch ini sebanyak 10 buah. Tujuan dilakukan pembuatan kemasan baru pada opak Ibu Winarsi ini adalah sebagai rebranding dari produk Ibu Winarsi yang digunakan sebagai pembeda antara opak beliau dengan opak yang lainnya. Setelah proses packaging atau pengemasan ini selesai, kemudian dilakukan sesi foto katalog produk yang nantinya akan digunakan sebagai media promosi di medsos seperti Instagram. Tidak hanya Instagram, tetapi juga melalui media sosial Facebook dan WhatsApp. Foto produk di sini menggunakan background kain seadanya. Tidak hanya didistribusikan melalui media online, tetapi opak juga didistribusikan melalui media offline seperti toko-toko langganan Ibu Winarsi, yaitu minimarket dan toko-toko kelontong lainnya. Nah, di sini dilakukan pendistribusian yaitu dengan menitipkan opak di minimarket. Nah, untuk teman-teman yang mau coba opak milik Ibu Winarsi ini, kalian bisa order di Instagramnya di @by_winarsi, dan untuk harganya di sini murah banget, cuma 6.000 aja. Jadi cepat kalian cek terus di order. Yuk kita support UMKM. Kembali lagi di kegiatan KKN di minggu terakhir ini, di minggu keempat, dimulai dengan pelatihan dan pendampingan kepada sasaran dalam memasarkan produk secara online. Pendampingan ini untuk media online yaitu Instagram. Selama 3 hari ke depan dilakukan pembuatan opak lembeng beras kembali untuk didistribusikan melalui media online dan offline. Nah, di sini dilakukan pembuatan adonan opak lembeng beras yang dimulai dari proses mencuci, memasak, hingga proses pendinginan. Nah, itu tadi proses pemberian bumbu. Kemudian di sini dilakukan proses memasak opak lembeng beras yang telah diberi bumbu tadi. Nah, di hari selanjutnya ini dilakukan proses pemotongan opak lembeng beras setelah proses pendinginan menjadi kotak kecil-kecil, kemudian diproses penjemuran opak lembeng beras yang sudah dipotong tersebut di bawah sinar matahari. Nah, ini opak lembeng beras yang sudah dijemur. Kemudian di hari selanjutnya dilakukan penggorengan seluruh opak lembeng beras yang setelah dijemur tadi selama seharian. Nah, proses penggorengan ini dilakukan di atas tungku bara api. Penggorengan dilakukan secara tradisional. Nah, ini adalah contoh opak lembeng beras yang sudah digoreng.
Nah, pada hari selanjutnya dilakukan proses packaging atau pengemasan opak lempeng beras untuk dijual kembali. Nah, proses pengemasan di sini sudah menggunakan kemasan baru, yaitu kemasan standing pouch. Kemudian di sini dilakukan proses packaging untuk opak yang mentahan. Selain menjual opak yang sudah digoreng atau opak jadi, di sini juga akan menjual opak yang masih mentahan. Di sini opak dikemas secara keseluruhan hingga opak habis. Kemudian di hari berikutnya dilakukan pendistribusian melalui media offline dan online, dan di sini juga dilakukan foto katalog produk yang terbaru. Nah, ini adalah hasil dari foto-foto katalog produk yang terbaru. Kemudian ini adalah Instagram akun penjualan. Pada hari terakhir KKN BTV 3 ini, saya dan rekan saya ketika proses penarikan di sini, saya melakukan berpamitan dengan Kepala Desa Trisono dan memberikan sedikit bingkisan. Nah, demikian kegiatan KKN saya di Desa Trisono ini selama 1 bulan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan saya selama 1 bulan ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya berikan kepada sasaran ini bermanfaat nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.